Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Delia Bandaso dengan NIM G7012250 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur obat ketofren pada proses ATME, biologi, dan juga stroke kimia. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan ketofren. Ketofren sendiri merupakan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang digunakan untuk meredakan masalah kesehatan seperti nyeri ringan hingga sedang, yang dimana obat ini bekerja dengan cara menghalangi kemampuan tubuh untuk menghasilkan zat yang bertanggung jawab pada peradangan. Ketofren sendiri bekerja dengan cara menghalangi kemampuan tubuh untuk menghasilkan zat yang bertanggung jawab pada peradangan, yang dimana manfaat obat ini yaitu untuk mengobati osteoartritis, radang sendi, dan kondisi lain yang menyebabkan peradangan. Selanjutnya ada struktur obat ketofren yang dimana struktur rumus molekul dari obat ketofren sendiri adalah C16H14O3 yang dimana RS23-benzylhilpene propanoic acid, yang dimana untuk gugus asam karboksilatnya itu dengan gugus COOH itu memberikan sifat asam. Untuk cincin aromatiknya atau fenilnya itu terhubung dengan gugus benzoil yang dimana mempunyai gugus CO C6H5. Selanjutnya ada mekanisme kerja ketofren yang dimana bisa kita lihat di gambar. Pada gambar pertama itu yang dimana menjelaskan bahwa ketofren itu bekerja dengan cara menghambat enzim CHOX1 dan juga CHOX2. Untuk pada gambar kedua ada menandakan gambar X warna merah itu menandakan bahwa aksi ketofren itu adalah inhibitor dari enzim CHOX. Selanjutnya enzim CHOX itu dia itu berfungsi mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin, yaitu senyawa yang menyebabkan nyeri, peradangan, dan juga demam. Pada gambar ketiga dan keempat itu, yang dimana dengan menghambat enzim CHOX, produksi prostaglandin itu berkurang, yang dimana sehingga gejala pada nyeri, inflamasi, dan demam juga itu menurun. Selanjutnya kita masuk di hubungan struktur obat ketofren pada proses ATME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi yang ada di dalam tubuh. Yang pertama itu ada absorpsi, yang dimana ketofren itu memiliki bioavailabilitas oral yang tinggi, yaitu 90%, karena dia bersifat lipofilik dan memiliki berat molekul relatif rendah, yang dimana 254,28 G per mol. Yang kedua itu, dia itu diserap dengan baik di usus halus, dan yang terakhir pKa-nya itu 4,4, yang dimana sehingga berada dalam bentuk union pada pH lambung yang mendukung penyerapan pasif. Selanjutnya distribusi, yang dimana ketofren itu memiliki ikatan kuat dengan plasma protein, yang dimana sekitaran 99%, terutama di albumin. Yang kedua itu, dia itu mempunyai volume distribusi yang relatif kecil, yang dimana dia itu cenderung tinggal di dalam darah. Yang terakhir, dia itu melewati plasenta dan sawar darah otak, namun tidak secara signifikan dia itu bisa mempengaruhi SSP atau sistem saraf pusat. Selanjutnya metabolisme, yang dimana ketofren sendiri itu di metabolisme terutama di hati melalui reaksi. Yang kedua itu glukoridinasinya itu di fase 2, yang dimana dia itu membentuk kecukat yang larut dalam air. Yang terakhir itu sebagian kecil mengalami hidroksilasi fase 1, yang dimana itu dipengaruhi oleh enzim CYP450 tapi tidak dominan. Selanjutnya ada ekskresi, yang dimana ketofren sendiri itu dia dikeluarkan terutama lewat urin dalam bentuk metabolit terkonjugasi. Selanjutnya untuk paru eliminasinya yaitu 1,5 sampai 2 jam. Selanjutnya ada struktur kelarutan dan aktivitas biologis ketofren, yang dimana untuk penjelasan strukturnya itu dia terdiri dari 2 cincin aromatik, fenil dan juga benzena yang meningkatkan lipofilisitas. Setelah itu ada gugus keton, yang dimana penting untuk interaksi dengan enzim target. Selanjutnya itu ada gugus asam karboksilat, yang dimana dia itu penting untuk aktivitas biologi dan pengikatan dengan enzim CHOX. Selanjutnya ada kelarutan ketofren, yang dimana untuk airnya itu kelarutannya sangat rendah, untuk etanol, eter, dan klorofonnya itu kelarutannya sangat larut atau larut, dan untuk log P-nya itu dia 3,1, yang dimana dia lipofilik moderate. Selanjutnya, ketofren itu adalah NSAID atau non-steroidal antiinflamasi
TRAC, yang dimana dia bekerja dengan menghambat enzim COX-1 dan COX-2, dan menghambat sintesis prostaglandin, yaitu mediator nyeri, inflamasi, dan demam. Yang terakhir ada struktur stereo kimia dan aktivitas ketofren, yang dimana untuk ketofren itu dia memiliki satu pusat kiral yang menghasilkan dua enantiomer, yang dimana S-ketofren itu aktif secara farmakologis di inhibitor COX, sedangkan kalau R-ketofren itu dia kurang aktif, yang dimana di dalam tubuh sebagian R itu dikonversi ke S, namun tidak efisiensi, yang dimana S enantiomer itu bertanggung jawab atas efek anti nyeri, anti inflamasi, dan juga penurun demam. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf jika banyak salah katanya atau kekurangan dalam materi ini, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Dadah.